Jangan takut pada musuh yang menyerang Anda, tapi takutlah pada teman yang menjilat Anda. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di tengah maraknya perang yang sedang terjadi saat ini khususnya di Timur Tengah dan Gaza Palestina, kali ini saya hadirkan dua film yang menceritakan kejamnya sebuah peperangan yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan air mata. Dari wanita dan anak-anak yang menjadi korban sesungguhnya hingga para relawan yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan warga sipil tidak berdosa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke film pertamanya yang berjudul Film dimulai dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Khalid, anggota relawan kemanusiaan White Helmet atau Helm Putih, tepatnya di kota Aleppo, Suriah. Perang saudara yang terjadi saat itu menyengsarakan rakyat Suriah akibat kekejaman rezim Bashar. Ketika rakyat sipil bersembunyi ketika jet tempur melintas di langit rumah mereka, tidak dengan para relawan ini yang justru memperhatikan kemana serangan akan dilancarkan. Bukan tanpa alasan, setelah roket atau rudal dijatuhkan, Khalid dan tim akan bergerak cepat menuju lokasi serangan untuk menyelamatkan warga sipil yang menjadi korban. Hari itu, Khalid berhasil menyelamatkan nyawa seorang bayi yang terkena reruntuhan bangunan. Khalid memiliki dua orang anak yang masih kecil yang harus dia besarkan di tengah kesibukannya sebagai relawan. Khalid mengajak putrinya ke apotek, tapi obat-obatan cukup sulit didapatkan di Aleppo. Untuk mendapatkan penanganan medis yang memadai, Turki adalah pilihannya. Tapi itu tidak mudah dan terlalu jauh. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan anggota relawan berikutnya yang bernama Mahmud. Dibantu rekan dan warga di sana, Mahmud berhasil menyelamatkan beberapa bocah yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat serangan udara. Tapi naas, seorang bayi yang ditemukan sudah meninggal dunia. Para relawan inilah pahlawan sesungguhnya yang menyelamatkan banyak nyawa dari kejamnya sebuah peperangan. Sementara itu, Khalid dan rekan-rekannya kembali melihat kemana arah serangan dari helikopter tempur yang terbang di langit Aleppo. Setelah terdengar bunyi ledakan disusul dengan terlihatnya kepulan asap, tim relawan dari White Helmet langsung bergerak ke lokasi. Karena keuangan yang terbatas, sudah menjadi hal yang biasa, kendaraan yang mereka gunakan seringkali mogok. Anggota relawan yang bernama Abu Umar mengingatkan warga jangan berkerumun dan tetap berlindung di dalam rumah karena bisa jadi rudal kembali dijatuhkan di tempat ini. Bunyi ledakan hingga dentuman keras seakan sudah menjadi hal yang biasa bagi rakyat Suriah. Mahmud kembali melihat bocah yang dia selamatkan. Bocah ini mengucap syukur alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih baik, meski dia harus kehilangan adik dan rumah tinggal satu-satunya. Para relawan ini seringkali berkumpul dengan warga dan keluarga korban yang mereka selamatkan untuk saling mendoakan agar peperangan ini cepat berakhir dan mereka bisa hidup normal kembali. Keesokan harinya, Umar mendapat berita dua kantor pusat White Helmet telah dihancurkan. Termasuk tidak ada lagi kendaraan operasional yang bisa dipergunakan. Di tengah keputusasaan, rekan-rekannya Khalid sejenak menghibur mereka dengan bermain bola. Sesekali, para relawan ini berharap negara-negara Arab yang kaya dengan minyak mau membantu rakyat Suriah yang menderita. Seakan-akan mereka tutup mata dan telinga atas penderitaan yang mereka rasakan akibat perebutan kekuasaan. Mahmud langsung menghiburnya agar dia tetap kuat dan optimis karena Tuhan tidak pernah tidur. Malam itu, rentetan serangan besar kembali terjadi. Langit yang gelap pun berubah terang akibat ledakan yang super dahsyat. Perbatasan Turki pilihan satu-satunya bagi ratusan ribu pengungsi Suriah yang mencari tempat aman. Keesokan harinya, Khalid dan tim relawan kembali disibukkan untuk menolong para korban yang terkena imbas dari ledakan sebuah mobil.
Meski tidak seimbang dengan gaji, mereka tetap gigih tanpa lelah dan letih berjuang menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Di malam harinya, Umar berkunjung ke rumah Khalid setelah dia terjatuh dari eskavator yang membuat kakinya terluka. Dalam tayangan televisi, diberitakan kantor pusat White Helmet di Haiyan terkena serangan udara Rusia. Akibatnya, 2 anggota relawan lembaga kemanusiaan ini ikut menjadi korban. Mereka bernama Amar dan Ahmed. Tak hanya itu, rumah sakit khusus anak-anak pun ikut terkena imbas dari serangan udara tersebut. Atas kejadian itu, wajar jika mental Khalid dan Umar ikut down. Apalagi, Khalid punya tanggung jawab besar untuk kedua anaknya yang masih bocil. Keesokan harinya, tim relawan pergi ke markas pusat yang terkena serangan. Potongan kaki ditemukan di sana, diduga dari jasadnya Ahmed. Khalid dan rekannya Abu Yusef santuy sejenak untuk melepas lelah, sambil menikmati sebatang udbray meski tanpa kopai. Rumah dan gedung-gedung yang hancur menjadi pemandangan yang biasa bagi tim relawan ini. Seringkali terlintas dalam pikiran Khalid untuk meninggalkan negara ini ke tempat yang lebih aman. Tapi dorongan moral dan tanggung jawabnya sebagai relawan mematahkan keinginan itu. Kembali ke Mahmud dan saudaranya yang bernama Ahmad yang sedang menuju lokasi mobil yang terbakar akibat serangan rudal. Tim pemadam kebakaran lebih dulu memadamkan api. Tiba-tiba terdengar kembali suara ledakan dan rentetan tembakan. Mahmud mencari keberadaan Ahmad yang untungnya baik-baik saja. Tapi salah satu anggota pemadam kebakaran yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Tercatat 4 warga sipil yang tewas dalam mobil tersebut. Mahmud sebenarnya tidak mau adiknya itu bergabung sebagai relawan seperti dirinya karena sangat berbahaya. Tapi Ahmad bersikeras hingga dia tidak bisa memaksanya. Sebenarnya, dia berharap Ahmad mau pergi ke Turki untuk bergabung dan mencari pekerjaan dengan keluarganya di sana. Ribuan rakyat Aleppo turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi demi menggulingkan rezim. Tampak Khalid dan rekan-rekannya dari White Helmet ikut bergabung dalam demo tersebut. Selain itu, Khalid menemui teman lamanya agar bisa membantu dia dan keluarganya pergi ke Turki. Tapi dia menolak karena seharusnya Khalid menerima tawaran beberapa waktu yang lalu karena saat ini sudah sulit untuk dilakukan. Meski dalam siaran berita disebutkan telah dilakukan gencatan senjata antara pemerintah berkuasa dan oposisi, tetap saja serangan demi serangan tidak pernah berhenti. Jika tidak ada jet tempur, Khalid bisa mengajak anak-anaknya bermain di luar rumah. Ekonomi pun berangsur pulih. Para pedagang bisa membuka lapak dagangan mereka. Khalid dan rekan-rekannya memilih untuk membeli ikan hias. Karena hobi yang simpel saja sudah menjadi barang langka dan mahal di tengah gejolak negara yang sedang berperang. Mereka sengaja membuat kolam kecil untuk ikan-ikan tersebut. Berharap kolam tersebut tidak dijadikan target sasaran karena ikan pun tidak punya dosa dan kesalahan. Hanya ingin hidup tentram di dalam air yang jernih, meski faktanya jangankan untuk ikan, untuk mendapatkan air minum saja sangat sulit. Mahmud dan rekan-rekannya terpaksa pergi untuk mencari air bersih. Dalam perjalanan, terlihat kepulan asap akibat sisa-sisa serangan membumbung tinggi. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka berharap ada relawan lain yang akan menuju lokasi tersebut. Kolam ikan hasil buatan Khalid dan rekan-rekan akhirnya selesai. Ikan yang mereka beli berharap bisa hidup tentram dan aman di kolam tersebut. Seperti halnya rakyat Suriah yang mengidam-idamkan kedamaian dan ketentraman. Karena gencatan yang sedang berlangsung, Khalid bisa mengajak anak-anaknya ke taman bermain. Ratusan anak-anak ini bersukacita karena momen seperti ini sangat langka bagi mereka yang hidup di tengah peperangan. Belum puas bermain, tiba-tiba terlihat sebuah jet tempur mengarah ke selatan untuk kembali melancarkan serangan. Mau tidak mau, anak-anak ini harus kembali pulang ke rumah. Sangat berbahaya bagi warga yang berkerumun. Karena biasanya jet-jet tempur itu menyerang target secara acak yang melihat kelompok besar. Di malam harinya terjadi kembali rentetan serangan.
Alhasil, tim relawan White Helmet kembali disibukkan untuk menyelamatkan para korban yang terkena serangan rudal secara langsung maupun mereka yang terkena puing-puing reruntuhan. Mahmud memandu langsung alat berat untuk mempermudah tim kemanusiaan ini menyelamatkan korban, khususnya bagi mereka yang masih hidup. Warga Aleppo kembali berhamburan pergi setelah melihat jet tempur Rusia kembali mengudara di atas langit. Dengan penuh kehati-hatian, tim menemukan seorang bayi yang sudah tidak bernyawa. Ayah bayi tersebut hanya bisa menangis meratapi kematian anaknya. Miris dan menyayat hati, andai saja para politikus dan penguasa sadar betul, merekalah korban sesungguhnya yang direnggut nyawa, orang tua hingga masa depan, dan hak mereka sebagai anak-anak. Tanpa rasa letih dan lelah, tim SAR dan para relawan bekerja siang dan malam. Tim berteriak memanggil, berharap masih ada kehidupan di dalam rumah yang sudah roboh tidak berbentuk. Tim kembali menemukan jasad yang sudah terkubur reruntuhan. Ketika terdengar suara jet tempur, para relawan meminta warga untuk meninggalkan lokasi karena jika rudal jatuh di atas mereka, dipastikan tubuh mereka akan hancur seperti kebab. Faktanya, jumlah kantong mayat dan jasad yang mereka temukan tidak seimbang. Selepas bekerja, Mahmud dan rekan menghadiri pesta pernikahan teman mereka yang digelar dengan sederhana. Jangan berharap ada orkes dangdut atau tenda parasmanan, bisa menikah saja sudah alhamdulillah. Meski sebagian penduduk sudah mengungsi, tim relawan harus tetap bertahan demi sebuah misi kemanusiaan tanpa pamrih dan penghargaan. Khalid sendiri mengaku tidak bisa pergi karena Aleppo adalah kota tempat dia dilahirkan yang penuh dengan kenangan, suka dan duka. Apapun yang terjadi, Khalid memilih untuk bertahan. Keesokan harinya, Khalid dan tim relawan bersama ribuan warga Aleppo membawa bendera sambil meneriakkan yel-yel untuk kota Aleppo. Mereka juga menyindir rezim Bashar dan para pendukungnya yang disebut keledai bodoh. Sebuah akuarium dengan beberapa ikan hiasnya yang cantik dipajang di dalam sisa-sisa rumah yang hampir roboh, menggambarkan simbol harapan di masa depan. Kedamaian dan ketentraman akan kembali dirasakan rakyat Aleppo. Kota ini hancur lebur, persis seperti yang terjadi saat ini di Gaza, Palestina. Bukan sebatas film biasa yang dibuat-buat, tapi ini film dokumenter yang menampilkan fakta yang benar-benar terjadi. Jika tidak ada tugas di lapangan, para tim relawan ini menghabiskan waktu untuk berkumpul saling menghibur satu sama lain meskipun hati dan jiwa mereka terkoyak. Di lain harinya, kadangkala mereka harus bertaruh nyawa karena peluru yang berterbangan. Tidak sedikit dari para relawan harus kehilangan keluarga seperti yang dirasakan oleh Omar. Menguburkan jasad mereka yang menjadi korban salah sasaran sudah menjadi hal yang biasa bagi rakyat Aleppo. Seorang ayah kembali menangis melihat bayinya yang ditemukan dalam reruntuhan sudah tidak bernyawa. Bahkan seekor kucing pun ikut menjadi korban. Kucing tersebut tampak pincang karena kehilangan salah satu kakinya. Karena sudah terlalu lelah bekerja, Khalid tidur beralaskan lantai. Tampak sebuah jet tempur kembali melepaskan beberapa rudal di lokasi yang berdekatan. Bagi tim relawan, itu adalah pesan untuk tugas kemanusiaan yang sudah menanti. Malam itu, Khalid dalam perjalanan menunaikan tugas. Sesekali dia mendengar pesan suara anaknya. Khalid pun tertawa bahagia. Namun ternyata itu momen terakhir bagi dirinya. Dalam sebuah serangan yang dilancarkan malam itu, Khalid ikut menjadi korban. Di akhir film, jasad anggota relawan kemanusiaan dari helm putih ini tampak masih utuh, dimandikan oleh rekan-rekannya, menyisakan kesedihan untuk keluarga, kerabat, dan rekan-rekan relawan. Sebelum dimakamkan, jasad Khalid lebih dulu diarak. Khalid dianggap sebagai pahlawan oleh warga Aleppo dan kematiannya pun syahid. Ribuan orang mengantarkan Khalid ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan setelah itu, kita lanjut ke film berikutnya. Berlatar belakang di sebuah desa yang makmur dan damai di Palestina, tepatnya di tahun 1948. Inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Farha, seorang gadis remaja yang gemar membaca ketika teman-temannya asyik bermain air.
Desa tersebut tampak subur dipenuhi pepohonan dan air terjun. Di sore hari, Farha dan teman-temannya di desa tersebut biasa mengaji kepada seorang ulama setempat. Ketika anak-anak gadis di sana lebih cepat menikah di usia muda, beda dengan Farha yang ingin melanjutkan pendidikan di kota besar. Hari itu, Farha kedatangan kerabatnya dari kota. Farha nampak senang bisa bertemu kembali dengan Farida. Kala itu, Palestina dikuasai militer Inggris lalu merebut sebagian wilayahnya untuk diduduki Israel. Ketika melihat konvoi militer Inggris, Farha dan para bocah di desa tersebut meneriaki mereka agar segera pergi. Salah satu bocah dengan kocaknya menembakkan ketapel. Inilah ayahnya Farha, seorang kepala desa setempat. Kita sebut Abu Farha. Siang itu, datang pamannya Farha berkunjung ke rumah mereka. Diceritakan, Farha sudah kehilangan ibu kandungnya. Farha nampak tersenyum dan senang karena pamannya ini mendukung keinginan dia untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan Abu Farha justru akan menikahkan Farha seperti gadis-gadis lain di desa ini. Di hari berikutnya, Farha melihat ayahnya berbicara dengan ulama yang mengajarinya mengaji. Karena ilmu agama yang diajarkan sudah cukup, saat itulah Farha berteriak, ingin belajar geografi, sejarah, dan matematika. Seorang pemuda bernama Nasir yang naksir kepada Farha datang mengantarkan makanan, berharap Farha mau dinikahi olehnya. Keesokan harinya, Farha menghadiri pesta pernikahan temannya. Dia melihat ayahnya sedang berkumpul dengan bapak-bapak di desa tersebut, termasuk Nasir. Farha ingin tahu apa yang dibicarakan ayahnya dengan mereka. Dia menyebut Nasir adalah calon suaminya. Farha nampak kesal karena dia tidak mau menikah dulu sebelum dewasa. Ternyata Abu Farha memberikan formulir pendaftaran untuk melanjutkan pendidikannya di kota besar. Farha yang sangat senang langsung mencium tangan ayahnya berkali-kali. Di waktu yang sama, datanglah para pejuang Palestina menemui Abu Farha. Farha mendengar pembicaraan mereka tentang kekejaman Inggris dan Israel yang memaksa orang-orang Palestina di wilayah tengah dan selatan mencari perlindungan di tempat lain. Itu artinya, cepat atau lambat, desa ini akan menjadi sasaran berikutnya. Mereka berharap orang-orang Arab akan mengirim pasukan dan amunisi. Abu Farha sendiri tidak bisa memberikan bantuan apapun karena dia harus melindungi warganya. Di pagi hari, Farha sudah bangun dari tidurnya. Dia melihat ayahnya sedang menambal celah dindingnya dengan batu dan lumpur. Apakah rumah ini mampu menahan gempuran jika serangan benar-benar terjadi? Meski tidak diutarakan secara langsung, Farha bisa merasakan kekhawatirannya yang dirasakan pula oleh ayahnya. Farha lalu curhat kepada Farida tentang rencananya melanjutkan pendidikan di kota besar. Meski dia sangat senang, namun Farha merasa tidak sanggup meninggalkan ayahnya seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan pertempuran. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Farha disuruh pergi oleh ayahnya ikut bersama Farida dan orang tuanya menuju utara. Tapi Farha memutuskan untuk turun kembali karena dia tidak mau meninggalkan ayahnya. Farha! Mau tidak mau, keduanya bertahan di dalam rumah karena desa ini telah jatuh karena serangan musuh dari berbagai sisi. Abu Farha terpaksa menempatkan putrinya di ruang bawah tanah, sementara dia sendiri akan bergabung dengan para pejuang untuk menghadapi militer Inggris dan Israel di pos desa. Dia berjanji setelah situasi aman akan kembali menjemput Farha. Sebelum pergi, Farha diberikan sebuah pisau berlapis emas untuk menjaga diri. Agar keberadaan Farha di dalam gudang ini aman, Abu Farha memasang gembok dari luar. Inilah momen di mana kisah hidup Farha dan desanya yang semula damai, asri dengan rindangnya pepohonan, berubah 180 derajat. Dari ruangan ini, Farha bisa mendengar suara baku tembak hingga orang-orang yang berlari ketakutan. Sampai di malam hari, Farha hanya bisa menunggu. Sesekali dia memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hanya ada beberapa biji korma untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Tiba-tiba terdengar kembali suara tembakan disusul kepulan asap yang masuk ke dalam ruangan tempat Farha bersembunyi sampai napasnya sesak. Di tengah kondisinya yang mulai melemah, Farha berusaha terus bertahan.
Malam itu, terdengar suara hujan turun sangat deras. Dari lubang kecil itu, Farha menyodorkan tangannya untuk mengambil sedikit air demi mengobati mulutnya yang kering dan tubuhnya yang dahaga. Malam pun kembali berganti siang. Karena tidak kuat lagi menahan pipis, Farha terpaksa buang air kecil di situ. Masalah muncul ketika korek api dan bahan cempornya habis. Untung saja masih ada jerami untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Tak sanggup lagi menunggu di dalam ruangan yang terkunci ini, ditambah stok makanan dan minum yang sudah habis, Farha berusaha membuka pintunya menggunakan pisau pemberian ayahnya. Tapi usahanya tidak berhasil. Di pagi hari, Farha melihat satu keluarga masuk ke halaman rumahnya. Tampak si istri sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk melahirkan. Karena tidak ada bidan ataupun paraji, si suami membantu istrinya melahirkan. Bahkan terdengar dia memotong tali ari-arinya menggunakan batu. Bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad itu lahir dengan selamat dan langsung diadanin. Setelah anak dan istrinya dibawa masuk ke dalam rumah, Farha berteriak untuk minta bantuan mendobrak pintunya. Abu Muhammad, أنا هان خلفاني عليه. ارجع لورا. Tiba-tiba penjajah datang ke sana. Abu Muhammad menyuruh anak dan istrinya bersembunyi. Lalu Abu Muhammad digeledah oleh militer Israel. Tampak mereka membawa seseorang yang ditutupi wajahnya. Dia sudah mengatakan tidak ada siapapun di rumah ini, tapi militer biadab ini bersikeras akan menggeledah rumahnya. Berasal dari desa sebelah, Abu Muhammad beralasan masuk ke rumah ini untuk mencari air minum. Tapi si komandan militer Israel ini menemukan bercak darah. Pria yang menggunakan topeng ini sudah mengatakan tidak ada senjata di rumah ini, tapi dia bersikeras akan mencarinya. Di tengah ketakutannya akan ditemukan mereka, Farha memberanikan diri untuk tetap melihat apa yang akan terjadi. Karena si komandan mendekati pintu, Farha pelan-pelan berjalan mundur untuk bersembunyi. Ternyata mereka lebih dulu menemukan istrinya Abu Muhammad yang ketahuan baru saja melahirkan. Farha makin ketakutan setelah si komandan mengeluarkan sebilah pisau. Petaka muncul ketika mereka mendengar suara bayi. Alhasil, anak-anak mereka ikut diseret. Apalagi setelah mengetahui bayi yang dilahirkan itu berjenis kelamin laki-laki. Kekejaman militer Israel diperlihatkan di sini ketika mereka membantai keluarga tidak berdosa. Farha yang melihat langsung kejadian ini tidak kuasa menahan tangis. Setelah mereka pergi, si pria yang memakai penutup kepala mendekati pintu sambil memanggil Farha. Dan sepertinya dia adalah ayahnya Farha. Tersisa bayi yang harus dibunuh oleh prajurit Israel ini. Tidak jadi diinjaknya, bayi tersebut dibiarkan begitu saja ditutupi mukanya dengan sapu tangan. Hari pun berganti. Farha berusaha menjebol pintunya, namun lagi-lagi dia tidak sanggup. Farha makin putus asa karena mendengar suara tangisan bayi di luar sana. Hari demi hari, Farha yang makin lemah tidak bisa berbuat banyak, berharap pertolongan akan segera datang. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pistol yang ditemukan dari tumpahan karung. Farha mencoba menembak pintunya, namun ternyata tidak ada peluru. Setelah dicari, Farha menemukan beberapa peluru lalu memasukkannya. Farha menembakkan pistol tersebut untuk menghancurkan gembok pintunya. Peluru terakhir yang Farha lepaskan berhasil menjebol pintunya. Akhirnya, remaja Palestina ini berhasil keluar dan langsung minum. Tapi si bayi yang tidak sanggup bertahan sudah dikerubuni lalat. Farha berjalan meninggalkan rumahnya. Tampak desa yang sebelumnya hijau rindang dengan pepohonan, kini luluh lantah akibat kebiadaban Israel. Farha pergi menuju air terjun tempat dia dan teman-temannya biasa bermain. Tidak ada lagi orang tua, sahabat, dan orang-orang di desanya. Selain pisau pemberian ayahnya, Farha masih memegang sobekan kertas tulisan dari Farida, sahabatnya. Sangat miris dan menyayat hati.
Di akhir film, dari kisah nyata ini disebutkan, Farha berjalan seorang diri menuju Suriah. Dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi, yang diduga telah dibunuh. Di Suriah, Farha menceritakan kisahnya ini sampai diangkat menjadi film. Ini hanyalah satu kisah nyata dari ribuan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Palestina. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.